membutakan ilmu, dipelintir hasad, menelanjangi pengkhianatan ilmuwan Bani Israel. Mentadaburi Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 101-103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pengantar kajian. Ilmu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dikehendaki. Namun, apa jadinya bila cahaya itu malah diselewengkan? Dalam sejarah umat terdahulu, terutama Bani Israel, kita mendapati kisah memilukan tentang bagaimana ilmu yang seharusnya membimbing justru dijadikan alat manipulasi, bahkan untuk memusuhi kebenaran. Mereka tahu, tapi tidak mau tunduk. Mereka paham, tapi malah mengingkari. Ayat-ayat yang akan kita tadaburi kali ini mengungkap sisi kelam dari para pemuka agama Bani Israel, yang tidak hanya menyembunyikan wahyu, tetapi juga membuka jalan bagi sihir dan fitnah. Sebuah pengkhianatan terhadap ilmu yang tragis. Dan ironisnya, penyakit ini menjangkiti sebagian manusia hari ini, ketika ilmu tidak lagi dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk mengejar dunia, jabatan, dan pengaruh. Kajian tadabur. Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sekelompok orang dari kalangan yang diberi kitab, melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini menggambarkan pengingkaran sebagian ahli kitab, terutama para ulama Bani Israel, ketika datang kebenaran berupa risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka justru membuang kitab Allah, yakni Taurat, padahal isinya mendukung kerasulan Nabi Muhammad. Menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, perbuatan mereka ini bukan karena tidak tahu, tetapi karena kedengkian dan ketakutan kehilangan pengaruh. Mereka takut ditinggalkan umatnya dan iri terhadap kedudukan Rasulullah. Ulama besar Yusuf Qardawi dalam bukunya Al-Iman wal Hayat menyebutkan bahwa manusia bisa terjerumus dalam kejahatan intelektual bila ilmu tidak dibarengi dengan iman. Mereka akan menggunakan logika untuk menolak wahyu demi mempertahankan status quo. Gus Baha dalam kajian tafsir Al-Baqarah di Pondok LP3IA mengatakan, mereka bukan orang bodoh, tapi karena punya kepentingan, ilmu mereka dijadikan senjata untuk menolak kebenaran. Ilmu yang tidak membawa kepada iman adalah ilmu yang celaka. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada siapapun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Tetapi mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihir itu, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat. Demi mereka telah meyakini bahwa barang siapa membeli sihir itu, dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Sungguh, amat buruklah perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ayat ini menyingkap kedalaman kerusakan kaum Bani Israel. Tidak hanya meninggalkan wahyu, mereka malah belajar sihir dan menyebarkannya. Sihir ini bahkan digunakan untuk memecah belah rumah tangga. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, bahwa sihir dalam konteks ini adalah bentuk kufur karena mengandung unsur kedekatan dengan setan dan permusuhan terhadap ajaran tauhid. Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi, Jilid 2. Ustadz Adi Hidayat dalam kajian Quranic Insight mengatakan bahwa sihir yang disebutkan di Babil merupakan ujian keimanan. Harut dan Marut tidak berdosa karena mereka tidak memaksa, justru memperingatkan. Yang berdosa adalah yang mempelajarinya untuk mencelakai orang lain. Dr. Zakir Naik dalam The Quran and Modern Science menegaskan bahwa sihir itu nyata, namun tidak memiliki kekuatan mutlak. Ia hanya bisa berpengaruh jika Allah mengizinkan. Maka, kebergantungan kita hanya kepada Allah, bukan pada jimat, mantera, atau tukang sihir. Dalam konteks sekarang, sihir dapat dimaknai pula sebagai segala bentuk manipulasi emosional, psikis, dan sosial yang menghancurkan hubungan manusia dengan manusia, serta manusia dengan Allah. Praktik dukun modern, hipnotis merusak, bahkan propaganda yang membodohi bisa termasuk dalam ranah sihir zaman kini. Ayat 103. Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa, maka sungguh pahala dari Allah adalah lebih baik.
kalau mereka mengetahui. Ayat ini adalah penutup dari 3 ayat tentang pengingkaran dan sihir, sekaligus penawar. Kuncinya adalah iman dan takwa. Kalau mereka memilih untuk bertakwa, maka pahala dan keridhaan Allah lebih baik daripada sihir, kekuasaan, atau harta. Imam Syafi'i dalam menyatakan bahwa pahala Allah tidak bisa ditukar dengan dunia, dan orang yang menukarnya telah tertipu. Kiai Haji Hashim Asari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim menyampaikan bahwa tanda orang berilmu yang benar adalah takut kepada Allah dan tidak menjual ilmunya demi dunia. Kiai Haji Dasat Latif pernah berpesan dalam ceramah nasionalnya, kalau kau punya ilmu, maka iman dan takwalah yang harus menyertai. Kalau tidak, ilmu itu bisa membuatmu jadi munafik kelas berat. Ceramah Nasional Santri Cinta Negeri tahun 2022. Nasihat dan doa. Kesimpulannya, ayat-ayat ini membongkar pengkhianatan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang yang berilmu, memutarbalikkan kebenaran, menyebarkan kerusakan, dan menjual iman demi dunia. Dan itu bukan cerita masa lalu, tetapi realita yang terus berulang di zaman sekarang. Nasihatnya, marilah kita menjaga hati dari tamak dunia. Rawatlah ilmu dengan iman dan jauhilah segala bentuk sihir, baik yang nyata maupun yang terselubung dalam bentuk manipulasi modern. Doa kita ya Allah, berikan kepada kami cahaya ilmu yang menyelamatkan. Lindungilah kami dari godaan sihir, dari tipu daya setan, dan dari menjual iman demi dunia. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi yang membawa cahaya ilmu dan iman. Semoga kita semua menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat dalam husnul khotimah, dan dikumpulkan bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.